Saya membayangkan begini, seandainya hari itu saya mati, saudara, saya akan kehilangan kesempatan menikmati keluarga yang indah seperti yang saya miliki hari ini. Saudara, percayalah, titik-titik terendah dalam hidup Yusuf dipakai untuk mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Demikian juga titik-titik yang rendah dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai untuk mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Asal kita tidak menyerah. Karena itu jangan menyerah. Dia di titik manapun Anda sekarang, dalam kondisi sulit apapun. Katakan dengan iman, Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya membayangkan saudara pada waktu saya masih remaja, lalu saya putus cinta, saya diputus. Oh, namanya orang dapat pacar aja sulit, terus dapat satu, terus diputus lagi. Waduh, saya merasa seperti dunia itu runtuh, saya merasa gelap, saya merasa tidak ada harapan, saya merasa hidup saya ini sudah nggak punya masa depan. Itu sebabnya saya waktu itu bertekad untuk mengakhiri hidup saya. Untung nggak jadi mati, saudara. Untung nggak jadi mati. Saya membayangkan begini, seandainya hari itu saya mati, saudara, saya akan kehilangan kesempatan menikmati keluarga yang indah seperti yang saya miliki hari ini. Jadi kalau Anda sekarang dalam kondisi sulit, ayo percayalah Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tetap menyertai saudara. Dan katakan dengan iman, aku belum selesai ceritanya. Dan Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup saya. Saudara, percayalah, titik-titik terendah dalam hidup Yusuf dipakai untuk mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Demikian juga titik-titik yang rendah dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai untuk mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Asal kita tidak menyerah. Nah, yang ketiga yang saya tangkap nih saudara, tentang disertai Tuhan. Bahwa ternyata benar, orang yang disertai Tuhan itu akan selalu berhasil. Tapi konotasi keberhasilannya tidak seperti yang saudara dan saya bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena keberhasilan di mata Tuhan itu berbeda dari ukuran kita. Kita akan lihat Amsal 10 ayat yang ke-22. Saudara, di dalam Amsal 10 ayat 22 ini, firman Tuhan itu bahasa Inggrisnya keren banget saudara. Saya akan membacakan dulu ya. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahasa Inggrisnya keren. The blessing of the Lord, it make rich. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, kata kaya, saya cari bahasa aslinya Ibrani, asyar. Ternyata kata asyar itu punya pengertian seperti dua mata uang ya, dua sisi mata uang. Yang pertama adalah progres, kemajuan, keberhasilan, prosperity. Jadi benar, keberhasilan juga mengandung pengertian keberhasilan secara materi, keberhasilan secara fisik, kesembuhan, berkat keuangan. Tetapi ada pengertian yang lain, mata koin, jadi sisi yang lain dari mata uang itu ya, yaitu setting right. Setting right. Saudara, kalau orang otak-atik motor, ini ada yang enggak enak, ini jalannya kok ada yang geronjalan, ini kayaknya mesinnya ada yang enggak pas deh. Nah, ini yang dinamakan setting right itu ngepasin, nyetel biar pas. Ternyata kata rich bukan cuman artinya materi, bukan cuman melulu artinya keberhasilan fisik, tetapi Tuhan juga membuat kita disetel seperti motor, disetel supaya pas saudara, disetel supaya enak jalannya. Dengan kata lain, keberhasilan di hadapan Tuhan itu adalah keberhasilan luar dan dalam. Bahwa kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya,
Orang disertai Tuhan pasti akan dibuat berhasil. Tapi keberhasilannya bukan cuman pengertiannya secara sempit di materi, tapi juga keberhasilan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan pasti tidak lepas dari yang namanya kesusahan. Tapi ingat satu hal, di dalam kesusahan pun ada benefit yang Tuhan taruh. Di dalam kesesakan pun ada rencana Tuhan yang sedang terrealisir. Dan jangan lupa satu hal, kalau Anda perhatikan kehidupan Yusuf waktu di dalam kondisi susah, dia tetap loh ada kasih karunia Tuhan. Buktinya dia masuk penjara, tapi dia mendapatkan kemurahan sehingga dia dapat treatment sedikit lebih enak daripada narapidana yang lain. Kenapa? Karena disayang sama kepala penjara. Waktu dia jadi budak, dia juga dapat treatment yang spesial karena disayang sama Potifar. Jadi artinya orang yang disertai Tuhan tetap bisa mengalami kesusahan. Tapi percayalah, karena itu jangan menyerah. Karena di dalam kesusahan Allah sedang menginvestasikan sesuatu yang bagus. Mempersiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Dan tenang, di dalam kesusahan tetap ada kasih karunia, tetap ada pertolongan, tetap ada istilahnya Tuhan memberikan treatment-treatment yang bisa terjadi dari siapapun yang menolong, menguatkan kita menjalani masa kesusahan itu dengan lebih kuat lagi. Dan yang ketiga jangan lupa, pada akhirnya orang yang disertai Tuhan yang pasti dia akan berhasil. Luar dalam, inner beauty juga akan terjadi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan menyerah. Dia di titik manapun Anda sekarang, dalam kondisi sulit apapun. Katakan dengan iman, Tuhan tidak tinggalkan saya. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Tuhan memberkati saudara.